Pak Petrus, saya mau tanya tanggapannya adanya penonaktifan BPJS PBI, bagaimana Bapak? Pemerintah sendiri mengumumkan kan untuk PBI kan ada 11 juta, penyakit kroniknya sendiri 130 secara keseluruhan. Untuk pasien cuci darahnya sekitar 11 atau 12 ribu. Jadi yang tercover oleh kita lapor dan kita advokasi dan kita laporkan ya sekitar lebih dari 200. Tapi itu angka yang besar ya kan. Pasien cuci darah itu yang ke PBI ya itu memang secara ekonomi karena rata-rata tidak bekerja. Kami harus cuci darah seminggu 2 kali, berarti harus bolos minimal sebulan 8 kali. Belum kontrolnya ke poliginjal hipertensi satu, ngambil obatnya 1 hari harus berbeda hari, dan tes labnya sekali. Itu kalau posisinya normal-normal saja, sehat-sehat saja. Kalau komplikasi seperti saya tulang, saya jantung, koroner sudah sumbatan 100% ya kan. Dari kapan kalau misalkan komunitas mendapatkan informasi bahwa ada anggotanya yang ditolak di rumah sakit, Pak? Kebijakan itu tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Jadi pasien cuci darah yang hari Senin cuci darah tetapi ditolak, itu mengalami kebingungan. Akhirnya terjadi keributan, terjadi mereka mengeluh karena khawatir. Mereka mencoba meminta bantuan organisasi untuk melakukan advokasi. Pengurus sudah menghubungi beberapa lembaga yang berwenang ya, tetapi termasuk Kemenkes, termasuk Dewan Jaminan Sosial Nasional. Intinya ruang lingkup tupoksinya, kebijakannya ada di Kemensos katanya. Terlambat cuci darah itu taruhannya nyawa ya. Kalau tidak nyawa melayang pasti tersiksa ya kan. Melalui stafnya Mensos kita mengirim data untuk sementara yang tidak bisa cuci darah, tetapi jawabannya harus melalui dinas sosial. Nah ini harus urgen ya. Artinya kementerian yang bersangkutan sebenarnya tidak tahu persis kondisi pasien cuci darah. Akhirnya karena PBI-nya nggak aktif-aktif dan berliku-liku, kami menyarankan beralih ke mandiri. Kalau yang tidak punya uang kita gotong royong. Nah, itu pun belum tentu langsung hari Rabu cuci darah kan, karena rumah sakit tidak harus punya, mereka punya aturan mekanisme. Kalau jadwal Senin sama Kamis ya bisa cuci darah itu sudah terlambat berapa hari. Kalau Senin berarti dia sudah tidak cuci darah dari hari Kamis 7 hari. Dampaknya kalau 7 hari tidak melakukan cuci darah, yang dirasakan apa, Pak? Pasien cuci darah itu kan ginjalnya sudah tidak berfungsi, mengalami kerusakan atau tidak berfungsi. Itu sudah tidak bisa menyaring racun dalam darah. Kedua, sudah tidak bisa buang air kecil. Jadi apa yang kami minum itu menumpuk di dalam tubuh. Tubuh berkilo-kilo air di dalam tubuh, jantung rasanya susah memompa, tekanannya darahnya tinggi, terus nggak bisa tidur karena tergenang, paru-paru tidurnya duduk. Sesak uranik ya, karena uriumnya tinggi, racunnya tinggi di dalam tubuh, itu sangat tersiksa sekali, dan itu membahayakan organ-organ vital lainnya. Tekanan darahnya tinggi kalau jadi terancam ya Pak. Jantung atau
mengalami stroke, tekanan darah tinggi, dan itu kan membutuhkan penungguan yang lama sekali. Untuk penonaktifan BPJS PBI ini kan bukan pertama kali terjadi ya Pak. Menurut Pak Petrus ini sudah termasuk pelanggaran HAM tidak? Ya, karena mengabaikan aspek hak hidup yang dijamin oleh konstitusi, hak memperoleh pelayanan kesehatan ya. Saya pikir ini tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan mengancam nyawa warga negaranya karena dilakukan dengan tidak teliti, dikelola secara sembrono. Harusnya antar lembaga bisa bekerja sama untuk berkoordinasi, karena data tentang pasien cuci darah itu ada di BPJS ya. Sudah tahu jumlah pasien cuci darah yang perlu PBI seperti apa. Sebelum adanya BPJS, ini pasien yang gagal ginjal harus membutuhkan berapa banyak sih Pak untuk cuci darah? Kalau pasien tanpa jaminan ya, sekitar 1,5 juta. Belum makanya, belum yang nunggu, belum transportasinya. Kalau saya pakai kursi roda itu harus taksi, berapa taksi para pasien cuci darah pengeluarannya. Jadi sudah nggak bisa dikategorikan miskin lagi ya, hidupnya penuh tekanan ekonomi. Sistem dari BPJS ini kira-kira apa nih yang harus diperbaiki Pak? Ya, tata kelola pemberian PBI atau penonaktifan PBI itu harus diperbaiki antara Kemensos, Kementerian Kesehatan, dan BPJS. Parlemen yang dalam hal ini Komisi 9 yang mengawasi kinerja pemerintah harus aktif. Pasien gagal ginjal atau pasien penyakit kronik lainnya itu harusnya dimasukkan ke dalam PBI. Itu harus diaktifkan kembali ya kan. Dan kedua, kalau pemberitahuan kenapa tidak jauh-jauh hari ya kan, sehingga mengurangi resiko sakit-sakit yang lainnya karena keterlambatan cuci darah. Tapi tetap dinamis ya Pak ya, kalau misalkan memang ada pasien yang membutuhkan tindakan ya, rumah sakit lagi-lagi tidak boleh menolak ya Pak ya. Itu yang paling penting ya. Jadi ini kita tidak boleh rumah sakit itu menolak pasien.